patut kita syukuri, sehingga besok kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di masjid ini pada sholat Isya, dan juga besok ada sedikit kajian dari MUI saya kira. Dan karena besok kita akan ada makan besar, maka diputuskan untuk pagi ini kita tidak makan besar dulu agar kita mengirit tidak terlalu banyak kolesterol dan karbo di tubuh kita. Jadi kita simpan untuk acara besok makan besarnya. Oh, sama. Demikian yang dapat disampaikan, mari kita ikuti bersama-sama kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bangun di waktu subuh ini, meringankan langkah kaki kita untuk salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelak kita kemudahan menuju surganya di hari kiamat. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas sampai Al-Fatihah ya. Ada yang ingat? Benar? Udah sampai ruku kita ya? Kita udah praktek ruku belum? Belum. Ya baik. Hari ini kita akan fokuskan di praktek. Sebelumnya kemarin ada singgungan enggak bacaan setelah salat? Udah disinggung belum? Bacaan zikir, bacaan surat setelah Al-Fatihah? Belum ya? Baik, kita tambahin dulu pembahasan ini untuk menambah sebelum kita praktek. Insyaallah hari ini kita akan fokus untuk praktek dari takbir sampai ruku. Kita akan cek satu persatu rukunya. Ya, dari takbir. Nah, di antara salah satu poin yang perlu diketahui setelah kita membaca Al-Fatihah, ya, apa hukum kita membaca surat setelah Al-Fatihah? Maka dijelaskan tusannu qira'atu suratin minal Qur'ani ba'da suratil Fatihati fi raqatil fajri wa raq'atainil ulayaini min baqiyatis salawatil mafruḍah. Ya. Jadi secara hukum kita disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya. Ini di 2 rakaat salat subuh dan 2 rakaat pertama dari salat-salat lainnya, yaitu zuhur, asar, maghrib dan isya. Di 2 rakaat pertama itu kita disunnahkan membaca surat. Nukil al-ijma' ala dzalik, dalilnya itu adalah ijma', kesepakatan para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Sirin. Lalu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari beliau berkata lamhum yakhtalifuna annahu yaqra'u fi raq'atayn al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surah wa fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Kata Ibnu Sirin, seorang tabi'in, aku tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara mereka bahwa mereka membaca di 2 rakaat pertama itu Al-Fatihah dan surah. Wa fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab, dan 2 rakaat terakhirnya adalah hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya. Nah, Ibnu Qudamah juga menukil beliau mengatakan ini qira'at as-surah badal Fatihati masnuna fi raq'ataini min kulli salatin la na'lamu fi hadha khilafan.
Jadi sungguhnya membaca Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, hukumnya sunnah di 2 rakaat pertama dari setiap salat, dan kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi, juga oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Awtar. Ya. Wala khilafa fi istihbab qira'ati surah ma'al Fatihati fi salati subhi wal jum'ah wal wiyaini min kulli salawat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang dianjurkannya membaca Al-Fatihah, surat bersama Al-Fatihah di 2 rakaat di dalam salat subuh, Jumat, atau 2 rakaat pertama dari setiap salat. Nah, ini ijma'. Sebenarnya juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, fi kulli salatin qira'ah. Di setiap bacaan salat, di setiap salat itu ada bacaan Al-Qur'an. Fama asma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Apa yang Nabi perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan juga kepada kalian. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum. Dan apa yang beliau sembunyikan dari kami, maka kami pun menyembunyikannya dari kalian. Wa man qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'at anhu. Barang siapa yang hanya membaca Al-Fatihah, maka udah cukup baginya. Wa man zada fahuwa afdal. Dan barang siapa yang lebih dari itu, maka itu lebih afdal. Nah, disinilah jamaah sekalian yang pernah kita singgungkan juga di pertemuan sebelumnya. Ini Abu Hurairah berkata, makanya kalau antum pelajarin di bab salat, maka yang akan paling banyak kita dapatkan riwayatnya itu adalah dari Abu Hurairah, lalu Ibnu Umar, di antaranya Malik ibn al-Huwairith. Itu ini yang akan paling banyak kita dapat riwayatnya. Tetapi nanti kalau jamaah pelajarin di bab wudu, maka yang paling banyak kita dapat riwayatnya adalah dari Utsman bin Affan, lalu Zaid bin Abdullah Al-Ansari, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika kita masuk di bab jihad, maka yang paling banyak kita dapatnya adalah riwayat Anas bin Malik. Tapi kalau masuk di bab faraid, maka kita akan paling banyak dapatkan riwayatnya Zaid bin Thabit. Kalau kita masuk di halal haram, maka yang kita dapatkan paling banyak riwayatnya adalah Muaz bin Jabal. Nah, karena di setiap sahabat itu memiliki spesialis periwayatan masing-masing, ya. Nah, ini jadi di sini juga kita belajar teman sekalian bahwa sahabat itu akan menukilkan kepada kita, memperdengarkan kepada kita apa yang mereka dengar, dan menyembunyikan kepada kita apa yang Rasulullah juga tidak ajarkan kepada mereka. Nah, makanya nenek singgungkan di awal-awal seperti membaca usolli jamaah sekalian. Ingatlah usolli itu baru ada 400 tahun setelah Nabi wafat. Lapas usolli ini. Jadi dari sahabat, dari Nabi, sahabat Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkannya adalah Nabi itu berdiri kalau mau salat menghadap kiblat, kemudian berkata Allahu Akbar. Jadi tidak ada sesuatu yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Tidak boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak boleh. Karena nanti isti'adzah dan bismillah itu kemarin dibaca di mana? Sebelum baca Al-Fatihah. Karena udah tempat masing-masing. Ada yang membaca An-Nas Al-Falaq, itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini nanti dibaca setelah salat. Ya, karena udah memiliki tempat masing-masing. Nah, sama cuma sekalian. Seperti apa gambaran bacaan Nabi di dalam salat-salat yang ada? Memang para sahabat juga menukil dari kita. Misalnya, matusannu qira'atuhu fil fajri. Apa yang disunnahkan dibaca di waktu salat subuh? Sebenarnya secara sunnah memang yusannu tatwilul qiraati fi salatil fajri. Kalau salat subuh itu memang dianjurkan dipanjangkan bacaan. Kalau kita ngikutin ini ya mas sekalian, Abu Bakar menceritakan kami salam salat subuh, sebentar lagi matahari akan terbit. Jadi bacaan salat subuh itu sebenarnya panjang. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama 4 mazhab, bahkan dinukil ijma' terhadap hal ini. Ya. Nah, sampai Ibnu Qayyim berkata wajib al-fuqaha anna sunnata fi salatil fajri ay yaqra bi tiwalil mufassal. Disunnahkan para ulama sepakat
bahwa para ahli fikih sepakat bahwa disunahkan membaca dalam surat Al-Fatihah itu, dalam surat subuh itu bitiwalil mufassal. Ini dengan ayat-ayat yang panjang yang dirinci kandungannya. Nah, ayat yang panjang dirinci kandungannya seperti apa? Itu mulai dari juz paling tidak itu 28 atau 26 28 dari bawah itu. Dari surat Qaf ke bawah itu yang dianjurkan untuk dibaca. Agak panjang ya. Ini. Makanya diriwayatkan dari Abu Barza, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fajri ma baina sittin ilal mi'ati ayat. Kalau di salat subuh itu Nabi sering membaca 60 sampai 100 ayat. Ya, kalau beliau baca Al-Baqarah itu 1 juz berarti. Ya. Yang beliau baca di salat subuh. Nah, kita nggak biasa nih. Soalnya kalau agak panjang zamannya pada berdehem nanti. Nah, kenapa di salat subuh ini agak panjang bacaannya? Jelaskan anna subhar kata ni faqat. Jadi salat subuh ini 2 rakaat. Wa yudrikun nas aktaruhum niyam. Sementara manusia kebanyakan masih tidur. Fayamutu fi hatta yudrika hadzal masbuh. Ayatnya diperpanjang agar dapat masbuh, ya. Anna Qur'an al-fajri mashhudun. Karena bacaan di waktu atau salat subuh ini juga disaksikan oleh malaikat. Ini banyak keutamaannya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, hukmul qunut fi salatil fajar. Apa sih hukum kunut di waktu salat subuh? Nah, di dalam perkara kunut di waktu salat subuh itu para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama mengatakan tidak disunnahkan kunut subuh. Ini adalah pendapat mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Yang kedua yaitu Maliki dan mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan salat kunut subuh itu disunnahkan. Itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i kunut subuhnya kapan? Setelah ruku. Kalau dalam mazhab Maliki kunut subuhnya sebelum ruku. Nah, ini yang membedakannya. Gitu. Sekali lagi ini yang dipilih oleh la yusra'ul qunut fi salatil fajri wa hadha madhhabul Hanafi wal Hanabila wa bi qala ta'ifatun minas salaf. Ya, jadi tidak kunut subuh ini adalah mazhab dari Hanafiyah juga mazhab Hambali. Ya. Ibnu Qudamah berkata lisanul qunut fi subhi wa la ghairiha min as-salawat siwal witri. Nah, tidak dianjurkan kunut di waktu subuh dan salat selainnya kecuali salat witir. Ini adalah pendapat Abu Thawr, Ats-Tsawri, Abu Hanifah, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, juga Ibnu Mas'ud dan Abi Darda. Dijelaskan dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah. Nah, kalau di salat zuhur maka agak lebih pendek sedikit ya. Pada intinya di salat-salat lain itu agak lebih pendek bacaannya. Yang agak panjang itu maghrib dengan subuh. Oh ya. Ini juga yang dianjurkan agak lebih panjang bacaannya. Nah, lalu berikutnya, apakah ini di antara poin juga yang perlu diingat di waktu kita membaca surat, kalau terjadi kekeliruan dari bacaan salat yang kita baca, maka tidak harus mengambil surat baru. Artinya apa? Kalau kita lupa, ya udah ruku aja. Jangan tidak harus mengambil surat baru. Nanti pas ngambil surat baru lupa lagi.
Enggak berhenti-berhenti sholatnya jadi. Gitu. Ya. Nah, di dalam sholat-sholat yang kita dianjurkan menjaharkan bacaan, nah dijelaskan al-jahr wal israru fil qiraah, yang dijaharkan dan disirkan ketika kita membaca. Nah, yang udah dijaharkan kan kita udah ketahui itu 2 rakaat pertama dari sholat subuh, maghrib dan isya. Yang sisanya itu disirkan. Ini dinukil ijma' oleh Imam Nawawi, juga Ibnu Qudamah. Nah, bagi makmum, maka as-sunnatu lil ma'mum al-israr bil qiraah. Kalau makmum itu dianjurkan mesirkan bacaannya. Sawa'un sami'al imam am lam yasma', baik dia dengar imam maupun tidak mendengar imam. Nah, di sini apa? Jadi kalau kita makmum jangan sampai mengganggu teman sebelah. Ya, cukup kita bibir itu tetap digerakkan. Ini kunci yang sering Anda ingetin. Jangan sampai ketika kita membaca bacaan salat itu bibir tidak bergerak. Jadi harus tetap digerakkan. Itu. Nah, kalau kita salat sirriyah, zuhur dan asar kan udah ngerti itu dipelankan bacanya, cukup didengar, cukup untuk kita mengetahui kita membaca, tidak harus memperdengarkannya. Apalagi ada waswisnya gitu ya. Nah, kalau kita salat sendirian, hukmul jahri lil munfaridi fis salatil jahriyah, apa hukum untuk orang yang salat sendirian di salat jahriyah? Apakah dia menjaharkan bacaannya atau dia mensirkan bacaannya? Dijelaskan ikhtilaful ulama fil munfarid. Para ulama berbeda pendapat tentang orang salat sendirian. Hal yajaru bi salatil jariyah am yusirru ala qaulain. Apakah dia menjaharkan dalam salat jariyah atau dia mensirkannya? Itu ini ada 2 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annal munfarida yusannu lahul jahru bi salatil jariyah. Nah, bagi pendapat pertama menjelaskan bahwa orang yang salat sendirian, kalau salatnya itu jahriyah, maka dianjurkan untuk mengeraskan bacaannya. Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah wa qaulu jumhurul ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau kita salat sendirian, kalau salatnya jahriyah itu dianjurkan untuk dikeraskan. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat kedua, anal munfarid muhayyirun bainal jahri wal israr. Pendapat yang kedua itu boleh dipilih. Mau dijaharkan silakan, mau tidak dijaharkan juga tidak mengapa. Nah, kalau mayoritas ulama menganjurkan untuk dijaharkan. Nah, adapun berikutnya kemarin kita membaca isti'adah. Nah, kalau isti'adah kapankah kita membacanya? Ya, istihsanul isti'adah fi salat wa marjul jumhur. Kita dianjurkan untuk membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Itu juga dianjurkan. Dan kapan kan membacanya? Ya, ingat, sebelum kita disunahkan baca isti'adah itu sebelum membaca surat atau Al-Fatihah. Ya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, jadi kalau kita membaca surat itu dari awal, ya, Al-Fatihah kita baca, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah. Tetapi apabila kita membacanya dari awal surat, maka ahlul ilm ada yang menganjurkan kita baca dari bismillah, atau kita langsung membacanya. Jadi, atau kalau kita mengambil dari tengah surat, maka kita dianjurkan membaca isti'adah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian membaca surat. Itu kalau dari tengah surat, ya. Karena boleh paling tidak ketika kita salat ini kita membaca paling tidak itu 3 ayat. Ya. Tapi kalau 1 ayat panjang itu juga tidak mengapa.
Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu sebagai tambahan pengetahuan. Nah, kita akan singgung lagi dulu sekilas terkait dengan ruku, lalu kita akan praktek dari takbir sampai salam. Ya. Kemarin bacaan ruku udah kita baca ya. Udah apa belum? Coba kita ulangin ya, doa ruku dulu sebagai eh, tambahan sebelum kita praktek. Nah, ingat ruku ini karena begitu pentingnya bab ruku ini, maka ada 6 poin yang harus kita perhatikan agar ruku kita benar. 6 sampai 7 ya. Yang pertama itu yang dipegang adalah lutut. Ya. Yang kedua, posisi tangan. Jadi ketika kita ruku, posisi tangan itu direnggangkan jari jemarinya. Lalu berikutnya, lengan lengan dijauhkan dari lambung. Jadi tidak lurus posisinya gini. Tapi kita membengkok kayak busur. Lalu punggung itu kita luruskan. Ya. Kepala tidak dongak, tidak nunduk. Gitu. Ya. Lalu berikutnya, kita tumak ninah di waktu ruku. Nah, jadi kalau posisinya yang kita pegang pertama lutut ya. Jangan pegang betis, jangan di paha. Kadang-kadang ada rukutnya cuma gini. Ya, atau saking semangatnya rukunya itu sampai gini. Ini yang keliru, ya. Itu. Nah, lalu ketika kita gimana cara mengukur punggung saya ini lurus? Maka polanya sebenarnya ketika kita tegak berdiri, nah kita tegakkan berdiri, lalu membentuk huruf L aja. Kita gerakkan cuma gini aja. Lalu pegang di sini. Nah, kepala jangan diginiin. Ke punggung jangan gini, tapi kita tegakkan. Nah, jangan kepalanya didongakkan gini, jangan juga nunduk, tapi kita tegakkan seperti ini. Nah, baru terus kita baca doa ruku. Coba kita baca doa ruku ya, ikuti. Subhana rabbiyal azim. Ulangi. Nah, perhatikan jangan bilang rabbiyal. Ini ada tasydidnya nih. Subhana rabbiyal azim. Ulangi. Nah, lalu boleh kita kalau azim kita baca paling tidak 3 kali. Kalau tambahin wa bihamdi silakan diulang-ulang. Doa ruku itu ada 5 macam ya. Doa ruku ada 5 macam. Coba kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ulangi. Jangan bilang subha, ya, pakai ha ini. Ikuti ya, ha. Jadi subha. Jangan bilang subha, enggak kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ulangi. Lagi. Lagi. Nah, ini paling tidak kita ulang-ulang. Kalau imamnya itu belum i'tidal, maka kita ulang-ulang terus sampai imamnya i'tidal. Jadi bacaan minimalnya itu adalah sekali. Bacaan minimalnya sekali, lalu boleh kita membacanya berulang-ulang. Ya. Oke, kita akan praktek dari takbir sampai ruku. Silakan kita minta jamaah bersop. Ya. Ayo, biar ini. Kalau Bapak nggak belajar salat, nggak praktek, tafsirnya pasti sendiri-sendiri nanti. Ya. Ayo. Bersap ya, kita bersap. Bisa bagi 2. Sapnya biar benar.
bisa 2 saf, yang satu sini, satu di belakang. Ya. Ada? Nah, kalau bapaknya nggak praktek nanti pasti rukonya itu pada keliling. Ya, ingat kaidah pertama bersab. Ya, kaidah pertama bersab yang benar itu adalah paling tidak pundak dulu disentuhkan. Ya. Kita mendekat pundak dulu disentuhkan. Ya. Disentuhkan, deketin pundaknya. Ya. Kalau jamaah salat tidak mendekatkan pundak, lalu berikutnya apa? Ini perhatikan, kaki jangan gaya ngipas. Nih, jangan kakinya gini. Jadi lurusin kakinya. Nah, lurus. Lurusin. Nah, nah. Ini harus dicek satu-satu kayaknya nih. Lihat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berdoa untuk orang yang menyambung shaf. Anda doain malaikat. Apa doanya malaikat? Kita dimohonkan ampun dan rahmat oleh malaikat.
Lalu Nabi katakan apa? Man sadda furjatan fi saffin, siapa yang mau menutup celah saf yang renggang. Kata purjah itu adalah jarak di antara dua kaki. Jadi Bapak di sini, kalau Bapak tutup nih, deketin ini, kata Nabi, rafa'allahu biha darajah. Allah angkat derajatnya dan dibangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Subhanallah, Pak. Hanya mau rapat ini. Lalu kemauan Bapak nih ngerendahin kaki untuk deketin kakinya, kata Nabi. Itu adalah langkah kaki yang paling besar pahalanya dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mau kita rapetin dikit aja gini. Karena kebanyakan masyarakat kita ini kalau disuruh ngerapetin nggak mau. Apalagi kalau bapak-bapak, noleh siapa nih gitu. Kalau enggak kakinya diginiin nanti diinjak gitu kan. Itu bedanya, Pak. Makanya saya dulu selama 3 tahun di salah satu pondok, kita coba rapetin sopnya. Karena udah kita dikasih pengertian, dirapetin. Itu rasa sholatnya itu berbeda, Pak. Karena ketika Bapak tenang, sholat, kita udah ngerapet, hati kita itu bersatu jadinya. Makanya, Pak, jangan pernah mimpi kaum muslimin bersatu, kalau sopnya aja sulit diatur. Nggak bisa, Pak. Nih, pelajaran kita sejarah, Pak. Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, beliau kata apa? Di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, sop-sop kaum muslimin itu rapat. Sampai Umar itu, Pak, tidak akan minta takbiratul ihram kecuali udah diberitahu sop itu lurus, Pak. Sop itu lurus rapat. Umar nggak akan takbir. Sampai Umar itu, Utsman itu memiliki orang khusus untuk merapikan sop. Udah diberitahu lurus, baru ditakbir. Apa kata beliau? Di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, sop-sop kaum muslimin itu rapat ketika mereka sholat. Makanya mereka banyak menang. Tetapi mulai di masa Utsman bin Affan, mulai renggang-renggang sop kaum muslimin, terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi bagi kebanyakan kita itu jangan remehkan sop ini, Pak. Ya. Kenapa, Mas kalian? Coba sekarang perhatiin. Nabi kejelaskan kepada kita, itu, latastawunna sufufakum ayyul khalifatullah baina qulubikum. Kalian mau meluruskan, merapatkan saf kalian, kalau enggak Allah akan menjadikan hati-hati kalian itu bercerai-berai. Kenapa, Mas kalian? Kok ini jadi ukurannya? Kita kalau dekat sama orang yang kita senangi, mau dideketin kan? Tapi kalau kita nggak senang sama orangnya, Pak, nggak mau. Itu buktinya, Pak. Itu kalau sama teman kita yang akrab, kita dekat. Tapi kalau kita nggak mau dideketin. Gitu, ya. Nah, gimana, Pak? Nah, itu yang perlu diajarin, Pak. Kita beritahu imam yang harus memberitahunya, Pak. Imam harus diberitahu. Nah, itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh, Pak. Itu penyebabnya jadikan sholat kita kurang sempurna loh. Gara-gara satu orang. Imam harus beritahu. Kalau nggak beritahu, pertama suruh dia di pojok sendiri, Pak. Ya kan? Ya, suruh di pojok sendiri. Iya, agar mau, Pak. Ini kan makanya itulah bedanya. Orang yang tidak mau diatur di sholat jamaah itu biasanya orangnya ngeyel, Pak. Sulit diatur, Pak. Karena ingat, Pak, siapapun Bapak, kalau sholat jamaah itu menunjukkan kita itu sama-sama di hadapan Allah. Coba sekarang Bapak di sop kedua. Maaf nih, pantat saudara teman kita di dekat kepala kita, benar nggak? Lalu sujud, Pak. Kakinya gitu, ya kan? Kita dekat kaki kita sama dia di kepala kita. Itu tapi kita marah nggak? Nggak ada yang marah kan? Coba di luar sholat, Pak. Makanya itu yang membedakan kalau orang itu. Makanya jangan mimpi kita kaum muslimin Indonesia itu kepingin bersatu-bersatu kalau sholatnya aja masalah, Pak. Jangan mimpi, Pak. Oke, kita mulai. Ya, setelah itu kita takbiratul ihram, ya. Kalau berbicara sop jamaah sekalian, orang yang berada di sop pertama itu paling tidak itu dapat minimal 10 kebaikan. Orang berada di sop pertama 1, sopnya itu paling utama. Dia didoakan Nabi 3 kali, sop kedua 2 kali, sop ketiga nggak dapat. Kenapa lagi maju? Gitu, itu. Kalau sop pertemuan, itu kalau dia kayak gini tempatnya, maka tetap sop pertama yang terdepan yang bagus. Ya. Nah, kalau orang berada di sop, sop pertama nih,
Kalau orang rajin berada di saf pertama, itu ciri-ciri orang akan awal-awal masuk surga, Pak. Ya, yang suka telat dari saf pertama, masuk surganya juga rada telat, Pak. Itu. Itu. Ini Nabi jelaskan kepada kita, ya. Itu. Nah, makanya saf pertama itu, apalagi hari Jumat, Pak, itu suka telat datang hari Jumat, itu ciri dia akan mampir dulu di neraka, Pak. Ya. Nabi sudah tegaskan kepada kita, "Laizal qaumun yatakhiruna 'anis safil awwal hatta yu'akhiramallahu 'indakhala." Senantiasa kaum itu telat dari saf pertama, maka Allah akan telatkan dia masuk surga walaupun dia termasuk penghuni surga. Apalagi hari Jumat tuh. Hari Jumat hati-hati suka telat-telat datangnya, Pak. Nah, setelah kita berdiri, selanjutnya kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram kemarin caranya gimana? Ibu-ibu kan lihat enggak? Ibu lihat, Oh iya, bagus. Nah, takbiratul ihram itu kita mengangkat tangan pertama sejajar dengan bahu. Ya. Nah, kalau bersaf itu ibu-ibu justru yang paling sulit tuh bersaf. Karena kalau udah gelar sajadah itu kayak wilayah kekuasaan. Orang nggak bisa. Iya, Pak, itu kalau udah gelar sajadah aja gitu. Ya itu kita kayak orangnya kecil tapi safnya gak ada apa, sajadahnya gede gitu. Gitu. Ya. Itu. Bapak-bapak masih gampang, pengalaman kita itu ibu-ibu justru paling sulit deh atur safnya gitu. Iya. Oke, nah sekarang kita angkat tangan ya. Pertama, kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Coba sekarang, kita mau lihat coba sekalian ini benar nggak? Ngangkat tangan sejajar dengan bahu, kata hadwa itu artinya depan, bukan samping, tapi di sini. Ya, di depan sini. Nah caranya ingat, jari jemari itu tidak boleh renggang, tidak boleh rapat, tapi biarkan apa adanya. Ya, coba kita lihat, benar kan? Kadang-kadang yang malas-malas ngangkat itu cuma doang. Nah, ya, jangan sampai nanti takbir. Setelah itu, setelah mengangkat tangan, maka cara mengangkat tangan itu ada tiga cara. Yang pertama
pada ngobrol ibu-ibu. Cara pertama adalah mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Nah, kalau bersamaan dengan takbir, Allahu Akbar. Ini ngangkat tangan bersama dengan takbir. Yang kedua, takbir dulu baru ngangkat tangan. Allahu Akbar. Itu cara kedua. Cara ketiga, ngangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Nah, tiga-tiganya boleh kita variasiin. Ya, tiga-tiganya. Nah, setelah kita takbir, perhatikan, kalau membaca takbir, pertama jangan terlalu cepat. Jangan terlalu panjang. Ingat bacanya cuma 2 harokat. Allahu Akbar. Ya. Nah, jangan terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga kurang tepat nih. Ya, jangan terlalu panjang. Allah. Itu kepanjangan juga. Gitu. Nah, setelah kita takbir, ingat lanjutnya bersedekap. Kalau bersedekap, kita langsung aja gini takbir ya. Allahu Akbar. Ya, tidak ada contoh Allah muter dulu ke samping. Gitu kan. Itu nggak ada contohnya. Jadi Allah ada yang muter sampai gini caranya dulu. Itu yang nggak ada contoh. Nah, berikutnya sekarang kita bersedekap. Bersedekap itu ada 3 cara. Yang pertama itu meletakkan, yang kedua menggenggam. Meletakkan itu 2 cara. 2 cara ya. Nah, kalau meletakkan, yang pertama itu meletakkan tangan di atas punggung telapak tangan, pergelangan tangan, lengan. 3-nya ini harus kena nih. Caranya gimana? Namanya meletakkan, kita letakkan, baru kita letakkan gini. Nah, coba kita lihat ya, benar nggak nih polanya? Ingat kuncinya ketika kita takbiratul ihram, kita melihat ke tempat sujud, boleh juga melihat ke depan. Tempat sujud atau ke depan. Itu ya, tidak boleh melihat ke
takbiratul ihram, setelah kita ngelihat ke depan, lalu hadirkan niat dalam hati. Ya, nggak usah disebut. Jamaah cukup ingat saya sholat subuh 2 rakaat. Jamaah itu aja udah diingat. Hadirkan itu. Sholat asar 4 rakaat berjamaah, hadirkan itu aja udah langsung takbir. Makanya seluruh ulama sepakat bahwa letak niat itu di hati. Ini yang disepakati oleh seluruh ulama. Masalah melapaskan inilah yang terjadi perbedaan di antara mereka. Itu. Makanya kita mau sholat, nanti jamaah ingat, kalau masuk masjid, kayak sholat subuh tadi ya, kita masuk masjid, belum qobliyah subuh, belum tahiyatul masjid, belum sunnah wudu. Kalau kita ambil qobliyah subuh, terwakilkan semuanya dengan tambahin niat aja. Jadi niat, qobliyah subuh, sunnah wudu, tahiyatul masjid, selesai, tergabungkan semuanya. Gitu. Kalau baca usolli, bingung. Gitu. Karena kalau kita hanya hadirkan niat itu sudah cukup. Sama nanti kalau masuk masjid, belum tahiyatul masjid, belum duha, lalu sunnah wudu, boleh digabungkan. Karena kaidahnya apabila salatnya sama dari sisi tata cara dan rakaat, boleh menggabungkan niatnya. Tapi kalau jamaah salat tahiyatul masjid tidak terwakilkan qobliyah. Ya. Jadi kalau ambil tahiyatul masjid tidak terwakilkan qobliyah. Tapi kalau ambil qobliyah terwakilkan tahiyatul masjid. Karena dari sisi kedudukan, qobliyah itu lebih kuat dalilnya. Nah setelah kita takbir gitu ya, udah kita bersedekap. Lalu cara yang ketiga adalah tangan itu digenggam. Kalau genggamnya itu gini nih. Nah ini baru digenggam. Tapi nggak boleh gini. Kalau genggam. Kadang-kadang kita kasih gini aja nih tangannya gitu. Gini aja. Gitu. Jadi jangan. Jadi genggam, letakkan. Makanya kebanyakan di antara kita digabungkan pas meletakkan, ditambah genggam. Itu. Jadi kalau genggam giniin aja. Genggam sini. Ya, jangan digabungkan gini. Ini nggak boleh digabungkan gini. Ya, oke. Nah setelah itu apa? Setelah kita berdiri, di manakah meletakkannya di bagian badan? Perlu jamaah ingat, mayoritas ulama fikih dari 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali, mereka meletakkan di atas pusar, di bawah dada, alias di sini. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, adapun mazhab Hanafi meletakkannya di bawah pusar. Gitu. Jadi mereka di sini. Jangan heran kalau ada yang lihat orang sholatnya gini. Tapi nggak boleh kita terlalu bawah lagi sambil letak di sini juga nggak boleh gitu. Gitu kan. Nah, kalau di dada nggak boleh ke sini nih. Ini termasuk kekeliruan yang ada. Gitu. Bahkan di 4 mazhab itu nggak ada meletakkan di sini. Yang paling dibuat itu adalah di atas pusar, di bawah dada di sini. Dan tidak boleh meletakkan tangan di samping sini nih jamaah sekalian. Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari itu dijelaskan kenapa dilarang. Ini adalah cara orang Yahudi, Pak. Lalu Ibnu Sirin ditanya, kenapa ini gaya istirahatnya penghuni neraka? Maka kita dilarang. Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita meletakkan tangan di pinggang ketika salat. Ini kan banyak yang takbir Allahu Akbar gitu sini. Itu ya. Itu nggak boleh kita letakkan di sini. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah berikutnya sekarang kita masuk di ruku. Ya, ingat tidak ada ruku tadi? Yang dipegang pertama apa? Lutut. Yang kedua, jari jemari direnggangkan. Yang ketiga, tangan. Ini jabat sekali. Tangan ini nggak boleh lurus gini, tapi dibengkokkan. Ya, dia tidak lurus, makanya dijauhkan dari lambung. Kenapa dibengkokkan? Kalau jamaah lurus, pasti badannya gini modelnya. Nah dibengkokkan jadi gini. Tapi kalau terlalu bengkok jadi gini. Ya itu. Lalu punggung kita akan belajar untuk luruskan punggung. Berikutnya itu kepala nggak boleh didongakkan, nggak boleh nunduk. Itu. Ya. Nah sebenarnya kita di PDF-nya ada apa? Jadi Bapak bisa lihat nanti. Kemarin udah dibagiin ya? Ya? Belum. Oh nanti ada kirimin ya PDF-nya. Nanti jamaah bisa lihat kekeliruannya. Nah sekarang kita akan praktek ruku. Ya. Kita minta dulu yang belakang lihat. Kita akan ambil selang-seling. Rukunya, lalu kita minta bantuan dengan sebelah bantu lurusin. Sampai kita menangin, ya. Itu. Kita akan belajar. Kita akan selang-seling dari ujung. Baik, sedikit, Pak.
ini paling tidak gitu. Nah, udah. Ini udah lumayan. Tangan. Coba pegang punggungnya begini. Gitu. Nah,
Ya, sekarang yang belum buku. Yang belum. Tiga kali. Satu, dua, tiga. Udah? Ya, bangun. Udah. Yang ini udah, Pak.
Ya, baik, kita tutup dulu ya. Kalau ada ditanya dulu sebelum sholat? Ada? Ada? Nggak ada. Nah, jangan sekarang perlu diingat. Kalau mau tahu lurus tidak, minta aja dicek sama teman sebelah. Karena kalau pengalaman kami itu bapak udah puluhan tahun dengan gaya sekarang ini. Ketika dibenerin, itu belum tentu. Dan selalu hati-hati, terutama kalau ruku dan sujud itu sebenarnya itu membentuk struktur tulang belakang. Hati-hati suka jalan gini. Hati-hati juga kalau suka ruku, itu belajar untuk tegak lurus. Ketika ruku ini. Memang ini butuh untuk dicek. Pengalaman kami udah berkali-kali dicek aja, nanti kembali lagi ke semula. Kembali lagi ke semula. Karena kenapa? Belum merasakannya. Sebagai penutup, jadi agar benar. Jangan belajar. Ya. Biar tulang belakangnya benar. Ya. Baik, demikian dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi